Peternakan bukan hanya soal menghasilkan telur. Peternakan adalah tantangan kehidupan. Tantangan bagaimana kita memperlakukan makhluk hidup dengan penuh rasa hormat. Tantangan bagaimana kita menghasilkan pangan yang sehat tanpa merusak alam. Tantangan bagaimana kita menciptakan keseimbangan antara manusia, hewan, dan lingkungan. Nah, di peternakan ayam gembira, kami selalu percaya bahwa ayam yang bahagia akan menghasilkan telur yang tentu lebih berkualitas dan lebih baik. Ayam yang tidak stres memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. Ayam juga lebih sehat. Ayam-ayam akan lebih aktif dan tentunya mampu menghasilkan telur berkualitas secara alami. Karena itu, setiap pagi ayam-ayam kami mendapatkan pakan yang bernutrisi. Mereka mendapatkan dedaunan, begitu juga buah-buahan. Kadang kita juga kasih azolla. Azolla adalah paku air yang hidup di kolam. Itu yang kami manfaatkan. Sedangkan protein dari azolla itu sampai 20-30%. Nah, serta berbagai bahan alami yang kita siapkan dengan penuh perhatian. Bagi sebagian orang, cara ini mungkin terlihat rumit. Namun, bagi kami inilah investasi terbaik untuk kesehatan ayam dan kualitas telur yang dihasilkan. Sama seperti manusia, apa yang dimakan akan menentukan kualitas hidupnya. Begitu pula dengan ayam. Nah, jika ayam-ayam ini diberi makanan yang baik, maka hasil yang diberikan juga akan jauh lebih baik. Salah satu adalah pakan alami yang kami kembangkan adalah azolla. Jadi azolla adalah tanaman air kecil yang kaya nutrisi dan protein. Azolla itu mudah untuk dibudidayakan, ramah lingkungan, dan membantu mengurangi ketergantungan kita pada bahan pakan impor yang harganya terus meningkat. Inilah kami memanfaatkan azolla sebagai makan tambahan untuk ayam-ayam kami. Nah, selain azolla, kami juga memberikan jamu herbal. Ini salah satunya, ada jamu herbal. Jadi, jamu herbal ini kita berikan seminggu 2 kali pada air ayam, ya, kita campurkan pada air ayam sehingga ayam itu bisa menikmati jamu. Jamunya ini disesuaikan juga dengan kondisi ayam kita. Ya, misalnya dia sakit, dia kurang nafsu makan dan lain sebagainya. Nah, Indonesia memiliki kekayaan tanaman obat yang luar biasa. Ada jahe, ada temulawak, ada kunyit, ada bawang, dan berbagai tanaman herbal lainnya. Bahan-bahan ini kami manfaatkan untuk membantu menjaga kesehatan ayam secara alami. Jamu membantu meningkatkan daya tahan tubuh ayam, menjaga kesehatan pencernaan, dan membuat ayam tetap aktif dan
tentu produktif. Kami percaya bahwa alam telah menyediakan banyak solusi buat kita, buat peternak, buat petani, buat masyarakat. Tugas kita adalah belajar memanfaatkannya dengan bijaksana. Ketika pengunjung datang ke peternakan, mereka sering bertanya, apa bedanya telur dari ayam yang dipelihara dengan baik dengan apa bedanya dengan ayam yang bebas sangkar seperti yang kami pelihara ini. Jadi apa bedanya ayam dengan kandang baterai dengan telur dari ayam yang dipelihara bebas sangkar, disejahterakan, dan pakannya yang alami? Jawabannya sederhana. Perbedaan nyata. Banyak pengunjung melihat sendiri warna kuning yang lebih pekat, teksturnya lebih baik, dan rasanya lebih kaya. Dan tentunya juga cangkangnya juga berwarna kecoklatan, ya. Jadi tidak pudar warnanya. Nah, yang terpenting mereka memahami bahwa kualitas telur tidak hanya ditentukan oleh hasil akhirnya, tetapi juga oleh bagaimana proses di balik telur itu. Mulai dari pakan, mulai dari lingkungan, mulai dari kesehatan ayam, mulai dari biosecurity-nya, hingga cara memeliharanya. Itu sering ditanyakan oleh customer kami atau pelanggan kami. Inilah alasan mengapa kami terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan hewan. Karena ayam bukan mesin penghasil telur. Ayam adalah makhluk hidup. Mereka membutuhkan ruang. Mereka membutuhkan kasih sayang. Mereka membutuhkan udara segar. Mereka membutuhkan pakan-pakan alami, termasuk pakan yang bernutrisi terbaik dan perlakuan yang layak. Nah, ketika kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka ayam dapat hidup lebih sehat dan tentunya produktif. Nah, kenapa pada peternak saya ingin menyampaikan, jadi kepada para peternak ini saya mau menyampaikan satu pesan sederhana. Jangan hanya bersaing melalui harga. Karena persaingan harga tidak pernah ada ujungnya. Selalu akan ada yang menjual lebih murah. Dan pada akhirnya yang paling dirugikan adalah peternak itu sendiri. Jadi, mari kita mulai saat ini membangun nilai, membangun value, membangun kepercayaan, membangun kualitas, dan membangun cerita di balik produk yang kita hasilkan. Ketika konsumen memahami bahwa telur ayam kita berasal dari ayam yang dipelihara dengan baik, pakannya yang alami, begitu juga ayamnya tidak stres, ayamnya dirawat dengan penuh perhatian, maka mereka akan melihat nilai yang berbeda. Inilah yang menjadi senjata kami di peternakan ayam gembira. Peternak harus mulai menjadi pencipta nilai, bukan sekedar penjual telur. Kita harus berani menunjukkan bahwa peternakan kita yang terbaik memiliki dampak yang jauh lebih luas, bukan saja untuk konsumen, tetapi juga untuk lingkungan kita lebih baik. Jadi, tidak
kita tidak hanya menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana kita bisa menjaga, merawat lingkungan kita lebih baik. Selain itu, kita juga bisa membuka lapangan kerja dan memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih aware tentang telur yang berkualitas dari ayam yang memang tidak stres dan ayam yang sejahtera. Di Rumah Hijau Bali kami berusaha menerapkan konsep yang namanya ekonomi sirkular. Tidak ada yang terbuang sia-sia. Kotoran ayam kami ubah menjadi kompos. Kompos kami gunakan untuk menyuburkan tanaman. Nah, sedangkan tanaman menghasilkan pangan dan pakan buat ayam-ayam kita. Sebagian hasilnya kembali mendukung ke peternakan kita berupa pakan buat ayam-ayam kita. Contohnya dedaunan. Ya, jadi dedaunan ini kita berikan pupuk untuk disuburkan. Dan ketika dia berbuah, berbunga, punya daun, kita berikan kepada ayam-ayam kita. Siklus inilah terus berputar, menciptakan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Kami juga mengolah limbah organik menjadi pupuk cair. Salah satunya adalah ekoenzim, pestisida anabati, dan lain sebagainya, Dan berbagai produk yang berguna untuk pertanian berkelanjutan. Karena apa? Karena kami percaya bahwa limbah sebenarnya adalah sumber daya yang belum kita manfaatkan. Nah, melalui pendekatan ini, peternak tidak lagi menjadi sumber masalah lingkungan, tapi sebaliknya menjadi bagian dari solusi. Yang penting, membahagiakan adalah ketika anak-anak datang berkunjung ke peternakan, mereka bisa belajar dari alam, mereka bisa melihat peternakan kita, mereka bisa bermain dengan ayam-ayam kita, mereka bisa memberikan makanan buat ayam-ayam kita. Jadi inilah kebahagiaan kami di Rumah Hijau Bali. Bagaimana mereka juga bisa melihat bagaimana proses pembuatan kompos. Bagaimana kami memperkenalkan mereka untuk mengolah sampah mereka dari dapurnya masing-masing. Salah satunya itu adalah membuat ekoenzim, membuat kompos, membuat pupuk organik cair, dan lain sebagainya. Dan memahami dari mana makanan mereka berasal. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, hubungan anak-anak dengan alam semakin berkurang. Nah, karena itu, pengalaman seperti ini menjadi sangat penting. Mereka butuh tumbuh. Mereka ingin tumbuh dengan rasa cinta terhadap lingkungan. Bagaimana mereka bisa menghargai petani. Mereka juga menghargai para peternak. Karena telur yang dimakan itu ternyata ada proses panjang. Ada kesejahteraan hewan. Ada ayam yang tidak stres. Ada tanaman yang tumbuh subur. Dan memahami bahwa pangan tidak muncul begitu saja di meja makan. Saya bermimpi semakin banyak generasi muda yang tertarik pada pertanian dan peternakan. Itulah cita-cita kami di Rumah Hijau Bali. Karena masa depan bangsa sangat tergantung pada ketahanan pangan. Kita membutuhkan anak-anak muda yang kreatif, inovatif, dan berani berubah. Pertanian dan peternakan bukan pekerjaan masa lalu atau pekerjaan untuk generasi baby boomers misalnya. Tapi pertanian adalah masa depan kita. Jadi bagaimana peluang besar untuk masa depan di pertanian ini?
di peternakan juga. Nah, di setiap pagi ketika melihat ayam-ayam kami menikmati sinar matahari, berjalan bebas, menikmati dedaunan segar, dan hidup tanpa tekanan, saya semakin yakin bahwa perubahan itu mungkin. Kita bisa menghasilkan pangan yang sehat. Kita juga bisa mensejahterakan hewan. Kita juga bisa melestarikan lingkungan. Inilah cita-cita kami di Rumah Hijau Bali untuk menjaga alam ini dan menghasilkan pangan yang berkualitas untuk anak cucu kita. Dan kita tetap bisa membangun usaha yang berkelanjutan. Jadi mari bersama-sama mendukung peternakan bebas sangkar. Mari menghargai kesejahteraan hewan. Mari memilih telur dari ayam yang dipelihara dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Karena setiap telur yang kita konsumsi adalah hasil dari sebuah sistem. Dan melalui pilihan kita, kita ikut menentukan masa depan sistem pangan Indonesia. Dari ayam yang sehat, lahir telur yang sehat. Dari peternakan yang baik, lahir lingkungan yang lebih baik. Terima kasih untuk hari ini. Senang berbagi dengan teman-teman semuanya. Semoga senantiasa diberikan berkah dan diberikan kesehatan. Terima kasih untuk hari ini sudah menonton konten kami, dan semoga kedepannya konten-konten ini lebih menarik dan bisa menginspirasi masyarakat luas. Terima kasih dan sampai jumpa di konten